Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur yang panjang, dan semoga kita selalu dimudahkan rezekinya dalam menjalani dan dimudahkan segala urusannya dalam menjalani segala aktivitas yang kita lakukan selama hari-hari yang kita jalani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlani Tafdila Samsul dengan NIM 2005015020015. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau bercerita tentang sebuah cerita pendek yang saya tulis sesuai dengan pedoman saya yang sangat relate atau sangat nyambung dengan kehidupan nyata yang saya alami, dan ini terbukti loh kenapa buku ini sangat relate bagi saya, kenapa buku ini sangat sesuai dengan kehidupan saya saat ini. Tentang judulnya itu tentang keterasingan. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara mengenai tentang keterasingan, kita selalu bertanya-tanya kepada diri kita sendiri bahwa kenapa sih kita selalu berada dalam suasana keasingan seperti ini. Kita merasa asing dan tidak dikenal oleh banyak orang. Kita merasa asing, bahkan orang-orang tidak mau untuk menegur kita karena keadaan pada saat ini memang sudah merasa bahwa asingnya itu bahwa kita dihadapkan oleh situasi pandemi COVID-19. Kenapa kita mengatakan bahwa kita asing dalam pandemi COVID ini? Karena ketika kita bertemu saja, kita akan merasa asing karena kita sama-sama menutup wajah dengan masker untuk menghindarkan diri kita dengan COVID. Jadi nuansa untuk suasana untuk berkenalan dengan sesama individu itu sangat susah karena kita tidak bisa mengetahui bahwa bagaimana raut wajah mereka, bagaimana cara kita berkenalan dengan mereka. Jika kita ingin memulai perkenalan dengan mereka, apakah mereka senang dengan kita atau merasa jengkel dengan kita, itu kita tidak mengetahui bagaimana mimik muka mereka ketika kita berkenalan. Jadi dalam situasi ini kita merasa asing dengan diri kita sendiri. Nah, dalam buku ini saya membahas konteks lain tentang bagaimana kita merasa asing. Jadi asingnya itu bukan terjadi dengan melibatkan banyak orang, tetapi asing yang saya alami itu merasa asing dengan diri saya sendiri. Artinya merasa asing dengan sesuatu yang tidak menjadi diri saya sendiri. Artinya saya tidak merasa bahwa saya adalah diri saya sendiri. Saya adalah seorang Fadlan yang dengan apa adanya Fadlan, dengan semua yang saya inginkan, saya tidak bisa seperti itu. Saya merasa asing dan saya melakukan sesuatu itu dengan kepercayaan yang atau menjadi pribadi yang bukan seperti saya sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi yang ingin saya ceritakan seperti itu melalui buku ini. Bagaimana ketika kita dituntut untuk ketika kita setelah sekolah atau selesai dalam bangku kuliahan, orang tua itu selalu menuntut tentang kebahagiaan dirinya. Menurut saya, tentang kebahagiaan dirinya, bagaimana anaknya bisa sukses, bagaimana anaknya bisa meraih sesuatu, dan selalu memberikan tekanan-tekanan pencapaian cita-cita itu dengan memberikan saran-saran pekerjaan yang seperti ini, kamu harus jadi seperti ini. Padahal ketika kita melalui sebuah pekerjaan seperti itu, kita belum tentu seret, kita belum tentu suka dengan pekerjaan itu, kita belum tentu merasa bahagia dengan pekerjaan itu, dan selalu dicekoki atau selalu diberikan statement atau istilah bahwa jalani saja dulu, nanti juga akan dapat bahagianya kok. Nah, jika dalam hal seperti itu kita merasa bahwa menjalaninya itu seperti apa, bahwa kita tidak bisa terus-terusan untuk menjadi diri kita sendiri, tidak menjadi orang lain, kita harus menjadi diri kita sendiri. Nah, dalam metode pemilihan pekerjaan itulah yang membuat kita sangat sulit untuk menentukan bahwa pekerjaan apa sih yang seharusnya kita inginkan,
Bahkan di dalam ada buku, ini buku yang saya baca sampai selesai. Akhirnya selama saya bertahun-tahun belum tidak lagi sering membaca, jadi ketika saya mulai membaca buku inilah yang pertama kali yang saya baca sampai akhir dan sangat relate dengan kehidupan saya, bahwasanya buku ini menyangkut tentang masalah kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana masalah pribadi yang sering dialami oleh manusia. Dan ini menceritakan bahwa seorang pemuda yang bernama Perang ya. Jadi pemuda ini yang bernama Perang mengalami yang namanya rutinitas kerja yang sangat padat, dan yang membuat dia tidak bisa meluangkan waktunya sendiri untuk dirinya. Dia selalu bekerja terus tanpa menemukan kebahagiaan dalam dirinya. Dia menjadikan sebuah pekerjaan itu menjadi sebuah kewajiban, bukan sebuah kebahagiaan. Jadi ketika Perang ini bekerja, Perang merasa bahwa dia berada dalam tekanan tersebut. Perang berada dalam tekanan yang membuat dia tidak enjoy, tidak santai dalam melakukan pekerjaannya, sehingga nuansanya itu tidak ikhlas ketika kita melakukan sebuah pekerjaan. Jadi apa ya? Karena sebuah tuntutan atau sebuah harapan yang ingin ditujukan Perang kepada orang tuanya dan membuat keadaan orang tuanya baik-baik saja, tentunya tidak ada lagi pilihan lain untuk tidak bekerja sesuai dengan rutinitas dengan penghasilan yang lumayan, agar Perang ini bisa memberikan hasil juga kepada orang tuanya bahwa ini loh Bu, saya mempunyai penghasilan yang lumayan dan bisa membiayai diri saya sendiri. Padahal menurut penafsiran saya, kita tidak perlu untuk menyenangkan orang lain ketika kita sudah menjadi diri kita sendiri, bahwa senangilah diri kita sendiri dulu, baru kita senangi orang lain meskipun itu orang tua kita. Karena kan yang menjalani itu kita sendiri. Kita hanya perlu mengkomunikasikan, hanya perlu bercerita kepada kedua orang tua kita bahwa begini loh sebenarnya yang saya inginkan, begini loh yang hal-hal yang ingin saya mau dalam pekerjaan. Bukan sebuah tuntutan mereka, cukup kita bilang kepada mereka saja bahwa cukup doakan saya saja, semoga saya berhasil dalam pekerjaan yang saya inginkan. Jadi nuansa dalam mengambil pekerjaan itu bukan suatu tentang kebahagiaan, tetapi nuansa dalam pekerjaan itu tentang bukan nuansa untuk kewajiban dalam pekerjaan itu, tapi nuansa pekerjaan itu untuk sebuah kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menjadikan pekerjaan itu menjadi sesuatu yang have fun, bagaimana cara kita menjadikan pekerjaan itu sebagai sesuatu yang menarik atau menjadi sebuah hiburan dalam diri kita, walaupun selain mendapatkan feedback dan kepada kita juga membuat diri kita merasa enjoy dan santai dan tidak menjadikan beban pekerjaan itu menjadi sebuah beban. Seperti itu teman-teman. Dan alhasil alhasil Perang dalam buku ini sangat sangat bosan, sangat merasa tidak enjoy dengan pekerjaannya, apalagi dengan sistem yang menurut mereka itu sudah melawan hak asasi Perang, sebagai bagaimana sih kesetaraan kita, bagaimana sih perlindungan hak asasi kita, apakah memang diciptakan antara bos dan juga bawahan, dan bos bisa melakukan seenaknya karena dia memiliki modal, sedangkan walaupun kita tenaga pekerja, kita berkontribusi loh untuk mensejahterakan perusahaan tersebut. Jadi yang Perang merasa kan ini tidak adil bagi saya, karena yang saya inginkan bahwa kita sama-sama untuk bekerja, dan bos harus menghargai saya tanpa harus menindas saya seperti kolonial pada masa penjajahan seperti itu. Itulah yang tidak diinginkan Perang. Dia ingin merasa bahagia dalam dirinya dengan lingkungannya. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara kita memilih pekerjaan itu sesuai dengan kewajiban, sesuai dengan kebahagiaan, bukan dengan kewajiban kita. Jadi tetap walaupun penghasilannya baik atau lumayan, tapi kalau kita tidak bahagia di dalamnya ya percuma. Materi itu bukan hanya sekedar tentang uang, tapi hidup itu bukan tentang hanya sekedar materi untuk mendapatkan uang, tapi bagaimana cara kita membahagiakan diri kita. Hidup hanya sekali, dan mengapa tidak untuk bahagia, seperti itu. Teman-teman. Jadi yang ingin kita bahas, jadi setelah kita membahas tentang rutinitas pekerjaan dalam sebuah novel ini, bagaimana cara kita memilih pekerjaan yang baik ya ketika kita sudah melewati bangku perkuliahan. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman bisa paham lah bagaimana cara menjadi diri sendiri walaupun tidak menjadi peran orang lain untuk membahagiakan orang. Aduh. Jadi kadang kita harus menjadi diri kita sendiri untuk
membahagiakan diri kita, terus menyalurkan kepada orang lain bahwa ini loh saya dengan apa adanya, bukan menjadi orang lain yang harus punya tujuan untuk membahagiakan orang lain tanpa menjadi diri kita sendiri. Itu sangat merugikan diri kita sendiri dan sangat menyakiti diri kita sendiri, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen kedua, bagaimana perang itu bertemu dengan teman yang mempunyai kesamaan pendapat dengan dia. Jadi dalam novel ini juga menceritakan bahwa dalam memilih teman itu kita juga harus pilih-pilih, tanpa harus melihat covernya, tanpa harus melihat dari bagian luarnya. Perang merasa bahwasanya statement atau akal-akal yang masuk bahwa ketika kita bertemu dengan anak-anak berandalan atau anak-anak punk, nah si perang ini ketemu dengan temannya yang bernama si Denny. Temannya si Denny itu adalah seorang anak yang berandalan dan juga tidak merasa bahwa dia sudah menjadi dirinya sendiri dan dia melakukan sesuatu itu dengan kebebasannya, dan menurut orang-orang itu Denny itu adalah seorang anarkis. Jadi ketika dia berbicara tentang perang, berbicara dengan perang, kemudian perang berkata bahwa bagaimana sih tentang letak dari suatu organisasi punk itu, bagaimana sih tentang komunitas punk itu. Kemudian Denny berkata bahwa komunitas punk itu sebenarnya perang adalah bukan hal yang buruk yang sering kamu dengar. Dan memang perang melihat keadaan anak punk itu memang ya tidak seburuk yang orang pikirkan, bahwa punk itu adalah anarkis dan punk itu merugikan orang lain. Padahal punk ini memikirkan nasib orang lain dengan cara mengkritisi apa-apa yang menurut mereka tidak adil. Jadi punk itu berpikir anarkis bahwasanya kita ini adalah sesuatu komunitas yang tidak mempunyai keteraturan dan tidak mempunyai aturan dengan pemerintah, tidak berkaitan dengan pemerintah, dan juga memiliki kebebasan, memiliki dan tidak terlibat dalam kekerasan pada saat kita menyuarakan keadilan, begitu. Jadi mereka tidak ikut dengan pemerintah, dia tidak ingin setuju dengan pemerintah dan menyuarakan keadilan itu tanpa kekerasan, seperti itu. Jadi tidak perlu loh untuk menjadi adil kita harus membuat sebuah kekerasan kepada orang-orang, seperti itu. Jadi Denny itu merubah cara pandang perang, bagaimana perang itu berpandangan tentang punk, bagaimana punk itu menjadi sesuatu yang sebenarnya walaupun dibilang dalam bentuk covernya itu buruk, tapi Denny berkata bahwasanya anak punk itu memang covernya aja yang buruk, tapi kita juga berdiskusi untuk memikirkan bagaimana perjuangan-perjuangan kita untuk bangsa ini, bagaimana kepentingan rakyat ini, dan ternyata bagaimana negara ini hanya membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Itulah yang membuat perang terbuka pikirannya bahwasanya ya ternyata kita memilih teman itu tidak boleh melihat dari covernya, kita harus terjun langsung dan terlibat di dalamnya. Walaupun ada hal-hal buruk yang dilakukan, kita tidak boleh mengikutinya, yang kita ikuti hanyalah hal-hal baiknya saja. Seperti itu. Jadi itulah mengapa perang mengatakan bahwa hal-hal baiknya saja yang harus kita ikuti dalam pergaulan tersebut. Jadi ketika dia merasa hal itu positif, ya kenapa kita tidak terjun langsung dan tidak bergabung dengan mereka untuk membicarakan apa-apa yang hal positif. Karena sejatinya ketika kita ingin menyuarakan segala sesuatu, kita tidak bisa sendiri. Kita harus membentuk suatu komunitas yang selaras dengan kita, yang sepemikiran dengan kita, bahwasanya ini loh keresahan kita, ini loh masalah kita. Jadi kita bisa jadikan masalah itu sebagai masalah bersama untuk kepentingan bersama dan diselesaikan secara bersama-sama, agar yang dirasakan ini dirasakan oleh bersama-sama, dirasakan oleh seluruh orang, tentang ini loh hasilnya adalah ketika kita membela rakyat, apalagi tentang masalah kemiskinan, masalah ketidakadilan, perbedaan ras, budaya, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin setelah kita membahas tentang tidak menjadi diri sendiri, kemudian cara kita memilih teman, yang ketiga itu yang saya bahas, yang selalu booming di kalangan para remaja atau kalangan diri saya sendiri juga, itu tentang bagaimana kita memilih pasangan atau teman hidup dalam menjalani hidup ini. Karena sejatinya walaupun kita memilih teman tidak akan bisa terus membersamai kita sampai akhir, sampai kita tua nanti. Karena pasti teman-teman
yang sejenis dengan kita atau juga ingin menikah, dan juga dalam suatu komunitas itu juga akan mempunyai sebuah keluarga yang dia mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas keluarganya itu. Jadi statement ketiga atau hal ketiga yang penting dibahas dalam buku ini adalah bagaimana cara perang memilih seorang pasangan yang selaras dengan dia, bagaimana cara dia memiliki pasangan yang bersimilaritas dengan dia, mempunyai kesamaan visi dan misi untuk menjalani hidup. Bagaimana perang melihat bahwa inilah yang saya inginkan, walaupun suka dan duka apapun yang saya terima, saya tetap ingin kau, karena seorang yang dia cari adalah cintanya ini bukan cinta untuk antara individu dan individu, melainkan perempuan ini mengatakan bahwa cinta yang sejati itu adalah cinta ketika kau cinta kepada semua orang, yang bersifat universal dan mencakup semua orang di dunia ini. Akhirnya perang menemukan sayapnya, sesuai dengan pepatah Khalil Gibran bahwa sayap-sayap patah, dan akhirnya perang menemukan sayap yang utuh itu untuk dijadikan sayap sebagai tempatnya untuk terbang. Sangat fitih sekali ya teman-teman. Jadi perang seperti itu dalam menemukan sebuah pasangan, bahwa pasangannya itu berkata bahwa cinta kita itu bukan cinta untuk dua pribadi masing-masing, tetapi cinta kita itu untuk semua orang, dirasakan untuk semua orang. Bagaimana cara kita bercinta berdua, padahal di luar sana masih ada orang yang kelaparan, masih ada orang yang tidak merasakan cinta. Jadi cinta yang sejati itu adalah cinta ketika kita mampu menyalurkan cinta kita berdua, disatukan, kemudian kita memberikan cinta itu kepada orang lain. Artinya dalam artian bukan dalam sebuah hubungan, tapi bagaimana cara kita memberikan sebuah cinta itu tidak sesuai dengan bagaimana kita layaknya seorang suami istri, tetapi cinta juga bisa memberikan sebuah pengasihan, sebuah kasih, sebuah sayang, tentang bagaimana cara kita memberikan sebuah edukasi kepada anak-anak pemulung, memberikan makanan kepada anak-anak pinggir jalan, memberikan santunan kepada korban-korban banjir, memberikan santunan kepada korban-korban perang. Nah, tentunya itulah yang membuat kita memiliki sebuah memiliki sebuah visi dan misi untuk menjadikan cinta itu sebagai cinta yang universal, cinta untuk semua, seperti tagline CTV, satu untuk semua. Jadi seperti itu. Kalau ini dua untuk semua teman-teman. Garing ya. Oke, kita lanjut. Jadi cintanya itu adalah cinta yang universal. Jadi cintanya bukan adalah cinta untuk kau dan aku saja, tetapi cintanya itu untuk kita semua. Jadi seperti itu teman-teman dalam memiliki cinta, dan akhirnya perang kemudian menemukan perempuan yang dia cari, yang menyerahkan dirinya bahwa akan daya supresif dari sebuah cinta, seperti itu. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan pada UAS kita. Jadi ini sebenarnya tugas UAS saya teman-teman, dari mata kuliah teori belajar teks bahasa teks dalam bahasa Indonesia. Ini UAS saya untuk membuat sebuah cerpen. Jadi sekian dan terima kasih setelah mendengarkan cerita saya dan meluangkan banyak waktunya untuk menonton video saya. Semoga teman-teman enjoy dan sangat senang dengan video ini. Saya tidak berniat untuk menggurui teman-teman dalam video ini, tapi saya berniat untuk menyampaikan atau memberikan sedikit bagaimana sebuah pelajaran dalam buku ini dalam menjalani hidup. Mungkin teman-teman bisa relate dalam kehidupannya tentang bagaimana kita memilih segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang menjadi menjadi sebuah pengaruh dari orang lain. Bagaimana cara kita terpengaruh dengan budaya-budaya sebuah iklan-iklan yang sangat mengganggu kita untuk membuat kita menjadi seorang konsumtif, tapi bagaimana cara kita memilih segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang menjadi pengaruh dari orang lain. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin hanya itu dari saya mengenai cerita pendek kali ini. Mungkin cukup panjang juga, walaupun bukan cerita bagaimana, tapi semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ya, sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye.